adik-adik semua. Semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam pembelajaran ya. Pada kesempatan ini, kakak akan membahas mengenai materi permintaan dan penawaran uang. Mohon untuk disimak dan diperhatikan dengan baik ya. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu setelah menonton video interaktif, siswa dapat menjelaskan pengertian permintaan dan penawaran uang dengan tepat. Siswa dapat mengidentifikasi teori permintaan dan penawaran uang dengan tepat. Siswa dapat memahami kurva permintaan dan penawaran uang dengan tepat. Siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang dengan tepat. Sebelum memasuki materi, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai apa itu uang. Uang adalah alat tukar atau standar nilai yang sah terbuat dari kertas, logam, dan bahan lainnya yang dicetak dalam bentuk dan gambar tertentu dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara. Uang memiliki fungsi sebagai alat tukar, satuan hitungan, penyimpan nilai, dan alat pembayaran. Pernahkah kamu berpikir mengapa orang-orang membutuhkan uang? Dan apa tujuan utama dari permintaan uang? Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas permintaan uang berikut ini. Permintaan uang adalah sejumlah uang yang diperlukan atau diminta oleh individu maupun masyarakat pada waktu tertentu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Ada beberapa teori mengenai permintaan uang. Apa saja itu? Teori permintaan uang atau money demand dibedakan menjadi teori permintaan uang klasik dan teori permintaan uang Keynes. Teori permintaan uang klasik ini berfokus pada hubungan langsung antara jumlah uang dan tingkat harga. Salah satu teori permintaan uang klasik adalah teori kuantitas uang yang dikembangkan oleh Irving Fisher. Ia berpendapat bahwa uang beredar dipengaruhi oleh percepatan peredaran uang, tingkat harga, jumlah barang dan jasa, yang diformulasikan ke dalam rumus M dikali V sama dengan P kali T dengan keterangan M sama dengan jumlah uang beredar, V kecepatan peredaran uang, P tingkat harga, T jumlah barang dan jasa. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Jika di kota A jumlah uang yang beredar adalah 50 juta dengan kecepatan peredaran 20 kali, serta apabila harga barang tersebut adalah 100.000 per unit, berapakah jumlah barang yang dijual di pasar? Maka cara menjawabnya adalah dengan diketahui M 50 juta, V 20, P 100.000, yang ditanya adalah T atau jumlah barang. Kita masukkan terlebih dahulu rumusnya, yaitu M dikali V sama dengan P kali T. Data yang telah diperoleh kita masukkan ke dalam rumus. M yaitu 50 juta dikali dengan V yaitu 20 sama dengan P yaitu 100.000 dikali T. 50 juta dikali 20 hasilnya adalah 1 miliar sama dengan 100.000 dikali T. Karena kita ingin mencari T atau jumlah barang, maka 1 miliar dibagi dengan 100.000. Hasilnya yaitu T sama dengan 10.000. Jadi jumlah barang yang dijual di pasar adalah 10.000. Adapun teori Keynes atau preferensi likuiditas yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes ini berfokus pada 3 motif atau alasan seseorang memegang uang. 1. Motif transaksi. Uang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya, untuk melakukan transaksi jual beli. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Uang digunakan untuk menghadapi ketidakpastian keadaan di masa depan. Contohnya, kamu melakukan kegiatan menabung untuk menghadapi hal tidak terduga seperti dalam kondisi sakit atau untuk keperluan pendidikan. Yang ketiga, motif spekulasi. Uang digunakan untuk mengukur alat kekayaan atau mendapatkan keuntungan. Contohnya, kamu membeli emas ketika harga emas sedang rendah dan menjualnya kembali saat harganya mulai tinggi. Lalu, apa sih yang mempengaruhi permintaan uang?
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Yang pertama, tingkat kekayaan masyarakat. Saat tingkat kekayaan masyarakat meningkat, maka mendorong seseorang untuk melakukan permintaan uang dikarenakan kebutuhannya meningkat. Yang kedua, tersedianya fasilitas kredit. Saat fasilitas kredit yang diberikan oleh pemerintah dipermudah oleh bank, maka mendorong naiknya permintaan uang. Yang ketiga, sistem pembayaran yang berlaku. Di zaman yang modern ini, sistem pembayaran telah dipermudah dengan adanya kredit dan e-money, sehingga mendorong naiknya permintaan uang. Yang keempat, tingkat harga umum. Semakin tinggi tingkat harga barang, semakin naik pula permintaan uang. Yang kelima, tingkat bunga. Yang keenam, selera masyarakat. Untuk lebih memahami, mari perhatikan bentuk kurva permintaan uang berikut ini. Hal yang mempengaruhi permintaan uang adalah biaya menyimpan uang yang ditentukan oleh tingkat bunga. Sehingga jika digambarkan bentuk kurva permintaan uang sebagai berikut. Kurva permintaan uang memiliki slope negatif karena pada saat tingkat suku bunga meningkat, permintaan uang akan menurun. Ini dikarenakan orang akan lebih memilih menyimpan uang dalam bentuk investasi. Sebaliknya, ketika tingkat suku bunga menurun, permintaan uang akan meningkat. Ini dikarenakan orang akan lebih tertarik menyimpan uang dalam bentuk tunai yang dapat digunakan dalam kegiatan ekonomi. Selain tingkat suku bunga, terdapat faktor lain yang dapat menggeser kurva permintaan uang. Faktor lain tersebut yaitu nilai kekayaan masyarakat dan pendapatan nasional yang digambarkan dalam bentuk kurva berikut ini. MD1 bergeser ke arah kanan atau MD2 yang disebabkan meningkatnya kekayaan masyarakat dan pendapatan nasional. Sedangkan MD1 bergeser ke arah kiri atau MD3 disebabkan menurunnya kekayaan masyarakat dan pendapatan nasional. Setelah mengetahui bahwa permintaan uang itu datangnya dari masyarakat, pernahkah kamu berpikir siapa yang menawarkan uang dan apa yang dimaksud dengan penawaran uang? Penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar atau tersedia dalam perekonomian, termasuk uang tunai dan simpanan di bank yang disediakan oleh otoritas moneter. Ada beberapa teori mengenai penawaran uang. Apa sajakah itu? Berdasarkan teori penawaran uang dapat dibedakan menjadi teori penawaran uang tanpa bank dan teori penawaran uang modern. Teori penawaran uang tanpa bank berfokus pada sistem standar emas sebagai alat pembayaran umum. Sejumlah uang yang beredar di masyarakat naik atau turun sesuai dengan tersedianya emas di masyarakat. Sedangkan teori penawaran uang modern berfokus pada sistem standar kertas dengan otoritas moneter yakni bank sentral yang memproduksi uang primer. Sedangkan lembaga keuangan merupakan produsen uang sekunder bagi masyarakat. Ada beberapa jenis uang yang beredar di masyarakat. Yang pertama, M1 atau Nero Money. Terdiri dari uang kartal, kertas dan logam ditambahkan dengan uang giral, cek, giro, kredit yang disediakan oleh bank. M2 atau Board Money, yaitu M1 ditambahkan dengan uang kuasi. Yang dimaksud dengan uang kuasi yaitu kekayaan yang mudah dicairkan seperti tabungan. Yang terakhir yaitu M3, di mana M2 ditambahkan dengan deposito berjangka. Lalu, apa sih yang dapat mempengaruhi penawaran uang? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Yang pertama, kebijakan moneter, di mana pemerintah dapat merubah suku bunga, menambah cash ratio, dan melakukan operasi pasar terbuka. Yang kedua, nilai tukar rupiah, di mana kebijakan pemerintah bertujuan untuk menambah atau meningkatkan minat warga negara asing terhadap rupiah. Yang ketiga, kondisi kesehatan perbankan. Stabilitas bank dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam meminjamkan uang. Yang keempat, tingkat produksi dan pendapatan nasional.
Yang kelima, tingkat inflasi. Untuk lebih memahami, mari perhatikan bentuk kurva penawaran uang berikut ini. Penawaran uang pada umumnya berasal dari bank. Hal ini, bank akan memberikan kredit pada masyarakat. Oleh karena itu, tingkat suku bunga sangat berpengaruh dalam penawaran uang, sehingga menghasilkan kurva penawaran uang berikut ini. Pada saat tingkat suku bunga atau R0, penawaran uang pada bank umum adalah M0. Dan ketika tingkat suku bunga naik menjadi R1, maka jumlah penawaran uang di bank umum menjadi M1. Artinya, semakin tinggi tingkat suku bunga, maka jumlah uang yang ditawarkan akan semakin banyak, begitupun sebaliknya. Selanjutnya, yaitu kurva penawaran uang dalam praktiknya, yang berbentuk tegak lurus. Ini menggambarkan bahwa penawaran uang adalah jumlah tetap yang tidak dipengaruhi oleh tingkat bunga. Biasanya dipraktikkan oleh Bank Indonesia, karena BI memiliki wewenang dalam mengatur jumlah uang yang beredar. Untuk lebih memahami mengenai materi permintaan dan penawaran uang, kalian dapat mencoba mengerjakan latihan soal dengan cara men-scan barcode yang akan ditampilkan berikut ini. Demikian materi yang dapat kakak sampaikan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.